Kesempatan ini kita akan membahas tema dahsyatnya Ramadan, dan ini tema sengaja dibahas untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu teman-teman sekalian, banyak sekali di antara kita sudah tahu di Indonesia ini ada lembaga training peningkatan skill spiritual. Kalau bahasa ceramahnya itu peningkatan kualitas atau potensi keimanan. Lembaga-lembaga ini terkadang untuk meningkatkan satu skill saja, jujur misalnya, amanah misalnya, tanggung jawab misalnya, atau mengingat akhirat, apalah yang merupakan potensi keimanan yang ingin dimunculkan, ditonjolkan, maka membuat beberapa hari pelatihan dengan modul-modul materinya, dan banyak sekali orang-orang dan perusahaan, individu ataupun perusahaan yang ikut, dan mereka ini ikut di dalam pelatihan-pelatihan ini dengan alasan trenernya mungkin dianggap bagus, mungkin materinya dianggap lengkap, mungkin dianggap staf-stafnya juga staf ahli, mungkin multimedia yang digunakan juga canggih. Harapannya adalah pada saat kita menjadi output dari pelatihan ini, menjadi orang yang mencapai target yang sedang kita inginkan dari salah satu atau substansial daripada skill spiritual tadi atau potensi keimanan. Teman-teman sekalian, ini bukan kita bahas dan saya tidak menyorotin satu persatu tentang lembaga ini, tapi yang ada yang saya ingin titip pesankan. Kita sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, sebenarnya Sang Pencipta Allah sudah menyiapkan buat kita. Kalau tanda kutip saya bisa bahasakan lembaga, mungkin lembaga gitu kan. Tetapi ini sesuatu yang di atas dari lembaga. Ada sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu ini kita disuruh absen, melapor kepada Sang Pencipta. Sholat berjamaah rame-rame lebih besar pahalanya. Sebenarnya setiap habis sholat tujuannya agar seseorang itu dengan sendirinya bukan cuma sekedar salah satu substansial skill spiritualnya, tetapi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi dia segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Sang Pencipta, larangannya, dia jadi siap untuk menerima, mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Kita punya Jumat sepekan sekali, tidak kenal dia muslim dari mana. Hadir laki-lakinya di Jumat, ya memang pemimpin-pemimpin di masyarakat, pemimpin-pemimpin di rumah tangga, pemimpin anak-anaknya. Semua ini mujahid-mujahid di jalan Allah disuruh hadir di Jumat. Wajib ada satu orang yang ceramah lalu menyampaikan nasihat untuk mempertahankan keimanan mereka seminggu ke depan. Kita punya yang lebih hebat lagi lembaganya. Ramadan setahun sekali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, mau anak-anak, semuanya ikut. Dan Ramadan teman-teman sekalian ini bukan cuma sekedar bulan suci, lembaga training terbesar di dunia. Pesertanya paling banyak, karena seluruh yang syahadat di muka bumi yang sudah balik wajib ikut ini. Trainernya langsung Sang Pencipta Allah, staf-stafnya langsung para malaikatnya Allah. Dan kalau kita mau bicara multimedianya, para ulama mengatakan kalau sekarang manusia bisa memiliki kamera yang kita istilahkan dengan megapiksel, sekian megapiksel, mungkin ada memori, mungkin ada RAM, mungkin ada segala macam istilah yang kita gunakan sekarang untuk komputer kita, untuk HP kita. Semua itu ya dengan tahun-tahun terakhir saja sudah sangat canggih bagi manusia. Mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan jauh lebih canggih lagi daripada itu semua. Dan bukan mustahil buku amalnya malaikat yang disiapkan oleh Sang Pencipta Allah jauh lebih canggih daripada itu, mungkin jutaan kali. Sampai sebagian ulama tafsir yang terakhir-terakhir ini mengatakan, maksudnya yang hidup di zaman-zaman kita, mereka pada saat menafsirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang kafir berkata hari kiamat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan antara hal yang kecil dan hal yang besar. Kata para ulama tafsir,
Yang dimaksud dengan hal yang kecil adalah kedipan mata dia yang pertama, kedipan mata yang ke-100, kedipan mata yang 1000, sampai dia terakhir menutup matanya pada saat meninggal. Hembusan atau tarikan nafas pertama, tarikan nafas dan hembusan nafas yang ke-100, yang ke-1000, yang ke-1 juta, sampai dia terakhir tidak bernafas lagi pada saat meninggal. Gerakan tangan, gerakan kaki, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Dengan warnanya, dengan kegiatannya, dengan suaranya, segala macam hal diperlihatkan panjang lebar. Sehingga orang tidak bisa mengelak pada hari kiamat. Jadi luar biasa Ramadan. Sebuah lembaga, trainernya Allah, materinya lengkap, pesertanya terbesar di dunia, kemudian staf-stafnya para malaikat, multimedia yang digunakan jauh lebih canggih, plus lagi gratis, tidak dipungut biaya. Ramadan teman-teman sekalian adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk meningkatkan skill spiritual, bukan cuma satu, bukan cuma salah satu substansialnya, tetapi semua skill yang dirangkum dalam satu bahasa agama kita, takwa. Takwa ini artinya semua perintah sang pencipta, wajib atau sunnah, semua larangan sang pencipta, haram atau makruh, semua yang halal dinikmatin, semua yang haram ditinggalkan, maka ini namanya orang yang bertakwa. Berarti Ramadan targetnya bukan satu ibadah, bukan satu skill, semua skill tidak terkecuali, dan ditekan, ya, dibawa dalam sebuah titik arus di mana kita harus bisa mencapai tingkat tertinggi. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185. Ini ayat sering kita dengarkan dari para dai-dai dan ustaz-ustaz kita terutama di bulan Ramadan. Cuman kebanyakan diterjemahkan secara letter-let. Kita coba masuk ke makna tadabbur dan makna tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang beriman saja di sini. Karena memang mereka yang memahami maksud Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba, terjemahan Al-Quran kita sering diterjemahkan diwajibkan buat kalian. Kutiba ini bisa berarti tertuliskan, bisa berarti dibuatkan untuk kalian. Kutiba alaikumus shiyam, dibuatkan untuk kalian program puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dicatatkan, diwajibkan, dibuatkan sebuah program untuk orang-orang sebelum kalian. Program ini apa targetnya? Puasa Ramadan ini 1 bulan kita disuruh godok puasanya, sholatnya, mengajinya, zikirnya. Untuk apa? Target akhir ayat. La'allakum tattaqun. Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan itu. Takwa tadi saya bilang, bukan satu skill spiritual, bukan satu potensi keimanan, bukan hanya kejujuran, bukan hanya amanah, bukan hanya tanggung jawab. Semuanya. Semua yang merupakan perintah, wajib atau sunnah, tidak akan ada lagi dipilah-pilah, semuanya dikerjakan. Semua yang haram plus yang makruh, makruh pun sebenarnya kalau dikerjakan masih tidak masalah, itu juga semua ditinggalkan. Itu orang-orang yang bertakwa, dan itu target dari bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang pada saat mau tiba Ramadan seperti ini, syaitannya menggoda. Ramadan sebulan penuh puasa, capek, panas, tahan gak ya? Nanti ada sholat malam, nanti ada begini, bagaimana kalau saya kerja? 1000 macam godaan yang dimasukkan ke dalam diri kita. Nanti saya lemas, nanti saya loyo. Semua ini teman-teman sekalian harus dilawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balik semuanya mulai sekarang, sambut Ramadan dengan kegembiraan. Karena Ramadan memiliki banyak sekali manfaat buat kita. Dalam pembukaan tadi sudah saya katakan, lembaga training, kita harus bangga, senang, bahagia menyambutnya. Semua persepsi negatif ini dari syaitan. Kalau orang menyambut Ramadan, yakin dengan keimanan, ini ada fadilah tersendiri yang kita sebutkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki sugesti, bahasa ceramah kita, bahasa agama kita, niat yang positif. Kalau kita sahur,
Kemudian kita mengatakan sugestinya, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Bentar jam 2 saya lapar nggak ya? Ini sugestinya berarti jam 2 akan lapar, jam 11 akan haus. Orang yang seperti ini benar-benar nanti nggak bisa tahan puasanya. Dan ini was-was syaitan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau sugesti dia positif, dia mengatakan saya akan puasa sampai maghrib. Buka puasanya maghrib. Saya jamin teman-teman sekalian, insya Allah dengan izin Allah pas buka puasa pun kita walaupun makan sebutir kurma, minum segelas sirup, cukup. Nanti habis tarawih baru kita makan, biasa. Karena sugestinya positif. Banyak orang subhanallah pada saat sahur sampai seperti orang yang sudah tidak karena ketakutan haus tadi was-was syaitan ini sampai minum 10 gelas air. Perutnya sampai kembung karena khawatir haus. Apa hubungannya dia minum 10 gelas air dengan nanti jam 11 pagi? Gak ada hubungannya sama sekali. Tenggorokan itu akan bisa kering dalam hitungan 5-10 menit walaupun minum 10 gelas. Kalau cuacanya panas ya tetap saja kering. Jadi yang penting di sini sugesti. Ada orang juga pada saat mau buka puasa, Masya Allah, warna merah, warna biru, warna hijau, makanan dikumpul semua. Seperti orang yang mau balas dendam. Apa ini? Untuk apa gitu? Jadi apa manfaatnya kita puasa tadi? Coba belajar untuk bisa menjadi orang yang terbiasa mengontrol hawa nafsu, malah pelampiasan. Sampai sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, makan kurma sehaus apapun. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur, kurma. Sebaik-baik makanan buka puasa, kurma. Kurma itu buah yang kecil. Saya yakin kita makan 5 butir kurma sudah kenyang gitu kan. Itu yang disuruh, bukan disuruh kita habisin 2 piring, 5 piring. Banyak orang salah paham, dan ini was-was syaitan. Bukan tidak boleh makan yang enak pada saat buka puasa, bukan. Tapi jangan berlebihan, hanya karena sugesti yang salah. Kita padahal buka puasa, Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman pada saat beli macam-macam, ternyata yang bisa dimakan cuma 1-2 macam. Banyak yang tidak habis gitu. Ini untuk apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Lain nanti kalau kita masuk ke poin-poin program Ramadan yang sebentar lagi saya jelaskan. Puasa juga dari sisi lain, bulan Ramadan ini ada statement para dokter-dokter non-muslim. Termasuk sekarang saya tidak terlintas nama-nama mereka, tapi saya pernah baca, dan itu statement yang sangat fair. Jujur, mereka mengatakan umat Islam umat tersehat di dunia, karena mereka punya 1 minggu 2 hari proses puasa, Senin dan Kamis, dan puasa ini akan menetralisir seluruh makanan, minuman yang diikuti dengan bakteri-bakterinya pun, ya, yang sudah 5 hari mereka pakai khususnya untuk mengelola makanan dan seterusnya, ini disterilkan kembali dengan 2 hari puasa. Mereka punya sebulan sekali ada 3 hari puasa Iyamul Bid 13, 14, 15. Mereka punya setahun sekali sebulan. Dan puasa ini artinya menetralkan makanan. Kita kalau terbiasa puasa nanti sudah tidak seperti sekarang kalau lagi tidak puasa. Kita bisa mengontrol makanan. Makan sedikit, udah kenyang, udah cukup. Karena memang seakan-akan usus kita itu kembali kepada asalnya yang memang dasarnya tidak perlu ya diberikan makanan yang banyak sehingga dia capek sebenarnya, tanda kutip kalau manusia kita itu capek mengelola. Saya duduk sama salah satu dokter senior di Indonesia, itu sangat tua, Masya Allah, umurnya sekitar 80 tahun. Lalu dia bicara sama saya, sumber penyakit manusia itu di makanan dan minuman, terutama di malam hari. Sampai mereka naik di atas ranjang, mereka masih bawa makanannya. Oh, ya. Sampai di atas ranjang masih makan, padahal sebenarnya nggak boleh lagi makan itu. Malam itu adalah pembaharuan, orang kalau tidur, manusia tidur, pembaharuan sel-selnya kembali. Jadi apa yang sudah dia pakai seharian di aktivitas yang ketumbuk, yang ini, yang makan sembarangan, yang pedas, yang dingin, segala macam ini harus diperbaikin sel-selnya kembali. Dan itu bagusnya malam hari, makanya lebih baik jangan makan di malam hari.
kecuali dia bilang sesuatu yang bisa diserap gampang, cairan, buah-buahan. Kita enggak, makannya malam karbohidrat, nasi banyak, plus goreng lagi. Orang-orang teman-teman di Saudi itu kaget kalau tahu nasi goreng. Nasi kamu goreng, kaget dia. Pisang digoreng, semua harus ada minyaknya, gitu. Kaget mereka, pisang ya akhi, pisang dimakan manis, ya di Indonesia memang kita goreng, gitu. Harus semua, malam, jam 12 malam cari nasi goreng, kan gitu. Kan jadi masalah itu, ya. Jadi yang tadinya menurut beliau, bahasanya semestinya manusia ini di jam-jam itu, sel-selnya semua diperbaharui, sekarang terpecah. Konsentrasi seperti orang lagi buat banyak pekerjaan, ada khusus untuk memperbaiki sel-sel, ada khusus mengelola lagi makanan ini. Jadi masalah baru buat dia, jadi tidak maksimal, gitu kan? Jadi tidak maksimal. Nah, Ramadan itu melatih kita untuk itu sebenarnya. Ya, ada penetralisiran itu, dan ini pengakuan dokter-dokter non-Muslim. Baik, sekarang kita masuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Program apa sih yang Allah suruh kita lakukan sehingga kita bisa mencapai ketakwaan? Yang pertama, puasa. Puasa ini yang ditekankan sekali, makanya dikatakan bulan puasa. Syahrus Siyam. Ini memang ditekankan sekali. Dan puasa ini teman-teman sekalian, kenapa dia menjadi inti ibadah di bulan Ramadan? Karena puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Puasa itu yang paling besar pahalanya. Disebutkan, jadi sholat, zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, ini kalah semua dari sisi pahala dengan puasa, sisi pahala. Betul, sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat, benar. Tetapi teman-teman sekalian, dari sisi pahala nggak ada yang ngalahin puasa. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya. Terjemahan lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira. Satu pahala amal mereka, kalau mereka lebih konsentrasi, lebih khusyuk, ya, lebih ikhlas, maka satu pahala bisa menjadi sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yaqulullahu ta'ala, Allah lalu berfirman juga, illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Jadi hadis ini jelas menerangkan kepada kita kalau puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena tadi sudah dikatakan kullu amal, semua ibadah dia. Kecuali puasa. Puasa memang sangat besar. Apa sebabnya? Kata Allah SWT, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang puasa, kata Allah, aku siapkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat dia sedang berpuasa, berbuka puasa karena hausnya hilang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famus sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini di sisi Allah ya. Jangan salah faham. Nanti kemudian bau mulutnya Ramadan tiup-tiupin ke orang. Nah, wangi ini. Karena Allah, Nabi bilang kalau itu lebih wangi dari bau kasturi. Ditanya di mana Ka'bah? Di Mekah. Bisa pingsan orang nanti ya. Bukan itu yang dimaksud. Allah menilai kalau mulutnya itu karena tidak makan, tidak minum, di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi.
Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kelebihan orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti di surga. Setiap ngomong maka akan keluar bau yang lebih wangi dari kasturi. Itu yang dimaksud sisi makna yang lain. Teman-teman sekalian, puasa agar maksimal nanti, selain daripada dia ibadah yang paling besar pahalanya, dan ini puncaknya di bulan Ramadan karena puasa wajib dan dijadikan sebagai rukun Islam, penuhi dua syarat agar dosa kita dimaafkan. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kullu man sama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan dua syarat, imanan wahtisaba. Imanan karena keimanan, karena tahu ini Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka saya kerjakan. Jadi bukan karena seluruh anggota keluarga lagi puasa, bukan karena semua teman-teman berpuasa, bukan karena lingkungan semuanya berpuasa, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Berarti walaupun kita sendirian tetap kita kerjakan. Wahtisaba, ihtisab mengejar pahalanya. Ghufira ma taqaddama min dzambi, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Harus itu. Gembira mestinya sambut Ramadan itu. Luar biasa. Ibadah wajib yang paling besar pahalanya lagi. 1 bulan penuh maksimal. Kemudian juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam satu ibadah bertumpuk sekian banyak fadilah. Ingat, jangan pernah noda